Baik, kita mulai kuliah kita. Hari ini kita adalah kuliah asinkronus karena pertemuan ketiga ini ada persiapan asesmen lapangan teknik sipil. Jadi kita melakukan kuliah asinkronus. Nah, kuliah hari ini adalah mengenai K3, di mana K3 ini adalah suatu hal yang sangat penting ya di dalam konstruksi. Nah, contoh pada hari ini kita lihat K3 bangunan tingkat tinggi. Nah, di dalam gedung itu sendiri apa-apa sih? Kenapa hal ini penting gitu ya, manajemen tiga ini. Jadi kegiatan konstruksi merupakan penting dalam pembangunan itu ya. Jadi memang bangunan tinggi ini kan cukup besar ya. Kalian bisa lihat cukup banyak kecelakaan di gedung tinggi. Nah, untuk itu apa sih yang harus dilakukan? Karena kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, yaitu masalah masalah aspek keselamatan kerja maupun lingkungan. Dan kegiatan konstruksi juga harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Nah, ini jelas kita lihat ya bahwa di dalam pelaksanaan K3 ini jadi banyak sekali uh, konstruksi yang sangat 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 fatal ya di dalam melaksanakan K3 ini sendiri. Nah, kalau kita lihat ya susunan di dalam proyek itu apa-apa aja sih gitu ya. Dalam susunan proyek konstruksi itu ada pemilik proyek gitu ya, ada kontraktor, ya, ada subkontraktor, ada pekerja proyek, pekerja subkon, pemasok dan lain-lain, masyarakat, instansi, juga termasuk konsultan ya. Jadi di sini semua ini adalah bagian dari proyek. Nah, ini harus kita tentu ini semua banyak pekerja ya di dalam satu proyek. Jadi tentu di dalam proyek ini unsur-unsur ketiga juga harus tetap diperhatikan dengan baik. Jadi contoh data menunjukkan bahwa data penyebab kecelakaan sektor konstruksi itu terbesar adalah jatuh, gitu ya. Kita lihat di sini ya. Kalau umpamanya dalam pelaksanaan pekerjaan itu teman-teman atau pekerja itu di dalam konstruksi tingkat tinggi tidak sesuai dengan apa namanya K3-nya, dia akan jatuh. Kita lihat contoh di sini memang udah cukup ini ya. Dia melakukan safety-nya, dari melakukan topinya, dia melakukan safety belt-nya gitu ya. Dan kedua terbentur. Dan ketiga adalah tertimpa, yang keempat adalah mesin dan alat, dan kena itu empat alat tangan, dan yang lainnya transportasi dan lain-lain itu ada enam. Jadi terbesar itu ada jatuh gitu ya. Jadi apalagi di gedung tingkat tinggi itu keselamatan itu penting gitu ya. Karena dengan ada jatuh ya bisa ada dua kemungkinan, ada cacat ringan atau cacat permanen gitu ya, atau juga kecelakaan ringan atau kecelakaan berat. Nah, kalau kecelakaan berat itu berarti sudah meninggal dunia gitu ya. Jadi itu yang sangat sangat karena uh, diperhatikan karena apalagi di uh, ke sektor konstruksi dengan gedung tinggi. Nah, kita lihat di sini bahwa ruang lingkup pengawasan ketiga tuh ya, konstruksi itu ya apa-apa aja itu sih. Ketika eh, masa konstruksi ya. Jadi ketika owner menyerahkan serah terima konstruksi, nah di situ sudah mulai itu masa konstruksi gitu ya. Masa konstruksi itu apa-apa aja sih itu ya. Itu sudah mulai ada pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, pembongkaran gedung, rumah, gedung, bangunan pengairan, bangunan lain-lain dan terowongan dan lain-lain ya. Jadi pada masa konstruksi ini sudah berjalan semuanya. Nah, untuk itu apa? Untuk itu eh, setelah itu ada yang dilakukan gitu ya, yaitu dilakukan perawatan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Dan juga dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terprosok, hanyut atau terpelanting gitu ya. Jadi di dalam ini menjadikan sektor konstruksi itu K3 itu juga sangat diperhatikan sekali ya dalam pelaksanaan ketiganya. Nah, penyelenggaraan ketiga itu dalam kursusnya apa siapa aja itu ya. Jadi satu itu dimulai pada tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan juga sudah dilihat bagaimana ketiga itu laksanakan. Itu termasuk risiko gitu ya. Semakin banyak ini kan terhadap risiko kepada nyawa. Sehingga supaya metode pelaksanaannya itu di masa konstruksi juga diperhatikan. Jangan terlalu tinggi ya. Ketinggiannya apa, bagaimana cara melaksanakannya. Unsur-unsur yang terlibat, siapa-siapa aja gitu ya. Ada juga komitmen manajemen.
Nah, manajemen ini juga harus dituntut gitu ya. Bagaimana komitmen manajemen untuk menyiapkan K3-nya. Karena di K3 di dunia konstruksi, apalagi dunia konstruksi gedung tinggi, nanti minggu depan kita masalah infrastruktur ya. Jadi ini eh, apa namanya komitmen manajemen itu juga sangat dibutuhkan bagaimana dia care, peduli kepada K3. Dan juga pembentukan organisasi ada P2 K3 gitu ini juga harus ada. Ada nggak petugas K3-nya gitu ya. Harus dia ada satgas gitu kalau kita bilang ya. Ada. Dan juga ada kerangka dan penjabaran tugas. Nah, di situ disebutkan tugasnya sebagai apa dan apa gitu ya. Supaya pada saat pelaksanaan K3 itu bisa berjalan dengan bagus. Adanya pembinaan, sosialisasi awal, rutin, dan khusus. Juga ada aktivitas kegiatan gitu ya. Nah, di dalam aktivitas kegiatan ini tentu selalu ada berjalan terus gitu ya. Di mana setiap itu harus ada. Jadi eh, para pekerja itu ya pelaksana kontraktor konstruksi itu selalu mengingatkan itu ya bahwa keselamatan itu penting gitu ya. Itu gunanya selalu karena ada kegiatan-kegiatan yang sangat tidak terkendali yang tidak diketahui gitu ya. Nah, pengawasan ada internal dan eksternal juga harus dilakukan gitu ya. Baik biasanya kontraktor ya, kontraktor itu melakukan pengawasan dan juga owner juga selalu mengingatkan supaya tidak terjadi ada fatalistik gitu ya, fatalis. Jadi ya, yang meninggal dunia gitu ya. Dan tentu harus ada reward dan punishment. Di sini disebutkan bahwa kalau umpamanya kontraktornya tidak atau lalai melakukan ketiga, itu harus dilakukan punishment ya. Itu penting sekali supaya kontraktor itu selalu menjaga eh, K3-nya dengan baik dan itu selalu dilaporkan K3-nya. Juga ada implementasi K3 pada kegiatan proyek gitu ya, yaitu dikembangkan berdasarkan beberapa aspek. Contohnya dengan skala proyek. Semakin besar proyek itu tentu semakin kompleks. Semakin kompleks pekerjaan itu tentu banyak orang yang terlibat. Nah, semakin banyak orang terlibat, pasti banyak terjadi ada benturan-benturan gitu ya. Dan itu harus dijaga dengan baik oleh kontraktor dengan skala. Semakin skala kecil juga selalu dijaga juga ya proyeknya juga. Jumlah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kan tadi berdasarkan pada skala proyek. Skala proyek yang besar kan tenaga kerja semakin banyak gitu ya. Jadi tugas pekerja-pekerja di situ juga harus jaga uh, K3-nya dengan baik. Juga lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan di mana? Apakah lokasi kegiatannya itu di jalan raya kah ataukah apakah di daerah sungai kah atau di mana atau tengah laut pun gitu ya. Jadi atau gedung tinggi gitu itu harus diperhatikan gitu. Bagaimana cara mengelola K3-nya. Nah, adanya potensi risiko dan bahaya juga bisa terjadi. Dan juga harus dibikin ada peraturan dan standar yang berlaku ya. Kita ini sudah ada standar dan peraturan yang berlaku ya dari Kementerian PUPR maupun kementerian lainnya itu sudah jelas di ketenaga kerja juga sudah ada gitu ya. Dan teknologi proyek yang digunakan. Nah, teknologi proyek yang digunakan sekarang ini kan sudah cukup canggih ya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Jadi setiap orang itu kalau kita lihat ya di luar negeri itu kan sudah cukup orang itu yang satu orang itu sangat berharga sekali gitu ya. Jadi dia harus dilengkapi dengan alat-alat yang sangat canggih. Seperti saya kasih tahu seperti tentara gitu ya. Tentara itu kan di negara maju semua dilengkapin gitu ya. Bajunya, rompinya, sehingga tahan peluru. Kalau umpamanya ditembak dia apa nggak terlalu fatal gitu ya. Nah itu juga harus dibikin. Itu teknologi. Nah di dunia konstruksi juga harus dilakukan gitu ya. Jadi sudah ada sih saya pernah di dunia konstruksi sudah ada di setiap pekerja itu dikasih kamera gitu ya sama kayak polisi itu di dadanya sehingga dia tahu setiap orang itu kegiatannya apa gitu ya dan itu penting sekali untuk bisa mengawasi setiap orang yang ada di dalam proyek itu sendiri dengan menggunakan teknologi. Nah, ini adalah elemen program K3 di proyek ya. Jadi ada administrasi, ada identifikasi, project safety, pembinaan, safety committee, safety promotion, safe work practice, izin kerja, safety inspection, equipment inspection, subkontraktor safety, transport safety, lingkungan, limbah, emergency, investigasi, audit, gitu ya. Dan kebijakannya juga inilah elemen-elemen
program K3 di proyek. Nah, kita lihat ya bahwa menurut Permenaker 9 tahun 2016, definisi bekerja ketinggian itu apa sih? Karena kita gedung tinggi ya. Disebutkan bahwa bekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan tinggi dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. Jadi sudah disebutkan dia menurut Kemenaker tahun 2016 ini setiap orang dalam ketinggian itu harus diperhitungkan gitu ya. Bagaimana dia potensi potensi jatuhnya gitu ya. Potensi menyebabkan dia jatuh atau menyebabkan dia meninggal atau luka gitu ya. Karena di ketinggian itu pasti ada posisi angin di mana gitu ya dan apa yang harus dilakukan gitu ya sampai dia umpamanya kalau hujan licin dan dia harus pakai harus apa jenis apa pelindungnya apa sepatunya jenisnya apa dan juga kalau umpamanya di ketinggian itu juga sangat ini ya sangat berisiko terhadap apa dan lain-lain lah ya seperti tadi saya sebutkan seperti licin dan juga ada umpamanya ada bahan kimia gitu ya, itu juga harus selalu diperhatikan gitu ya. Karena angin itu kalau umpamanya di daerah itu apa mengandung uap atau gas atau segala macam harus diperhatikan gitu ya. Dia harus pakai alat teknologi apa gitu. Nah, itu harus ada alatnya untuk mengecek gitu ya. Di pada ketinggian sekian sih dia harus punya apa? Alatannya apa? Teknologinya apa gitu ya. Itu disebut dalam Depnaker 9 tahun 2016. Dan disebutkan juga penerawang ketiga dapat perlakuan yang memastikan ada beberapa hal yaitu. Jadi eh, K3 ini sudah harus dilakukan mulai dari perencanaan, yaitu dilakukan dengan tepat dengan cara yang aman dan serta diawasi. Jadi pada saat perencanaan proyek itu sudah harus tahu jenis ketiganya apa yang harus dilakukan ya. Dan juga harus dibuatkan prosedur kerja untuk melakukan pekerja pada ketinggian. Jadi pada ketinggian itu prosedurnya apa dan itu harus dibikin model apa bentuk prosedural dari pekerja di gedung tinggi gitu ya. Di dalam gedung tinggi itu harus dibikin prosedurnya apa-apa aja. Apakah prosedurnya harus meletakkan apa dulu gitu, harus masuk lift, maksudnya lift gimana, kalau lewat tangga apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi tetap selalu dilakukan prosedur. Dan ketiga, teknik atau tata cara bekerja dengan aman gitu ya. Nah, keempat itu APD, perangkap pelindung jatuh atau dan angkur. Nah, ini kalau APD itu kemarin sudah kita pelajari jenis-jenis APD itu apa-apa aja. Nah, kalau bawa dalam ketinggian itu harus pakai apa gitu ya, alatnya pakai apa gitu ya, alat angkurnya pakai apa dan angkurnya digunakan apa supaya ketika dia jatuh dia tidak langsung ya dan itu sangat fatal. Dan itu juga harus benar-benar diperhatikan dengan baik di dalam apa namanya proyek-proyek dengan gedung tinggi ya. Termasuk tenaga kerja, apakah dikompeten nggak sebagai bagian dari K3. Nah ini tenaga kerja ini aware nggak gitu ya, care nggak apa tidak gitu ya. Jadi dulu apa tidak dia terhadap K3-nya. Kadang-kadang ada pekerjaannya, saya kan baru berguru dari guru mana gitu ya. Nah ini harus diperhatikan gitu, jangan terlalu sakti juga gitu, jangan merasa diri sakti, ternyata jatuh kelepang-kelepong juga gitu ya. Nah ini harus dilihat kompetensinya. Dan sekarang itu sudah ada ya, apa namanya, sertifikasinya. Jadi setiap pekerja itu sudah dikasih sertifikasi tentang K3 supaya dia care, peduli kepada apa yang harus dilakukan supaya menjaga keselamatan dia dan juga tentu keselamatan untuk ini juga ya kalau orang ini kan dia sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi kasihan keluarganya juga kalau dia umpamanya meninggal atau luka dan tidak kerja, tidak dapat apa-apa. Dan itu kadang-kadang orang tidak peduli gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, di tahap perencanaan, tiap pengusaha atau pengurus itu wajib melakukan apa aja. Jadi disebutkan di situ bahwa dia harus menyediakan peralatan kerja untuk meminimalkan jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi dari jatuhnya tenaga kerja. Jadi itu yang harus diperhatikan. Bagaimana dia harus bisa mengurangi konsekuensi, mengurangi risiko itu ya. Dia harus mampu, dia harus menyediakan alatnya. Jadi kalau umpamanya para penyedia kerja tidak menyediakan alat, dia sudah kena hukum ini ya. Ada peraturan
Kemenker ini tahun 2016 ini. Dan juga dia harus menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian. Jadi kalau dalam ketinggian tertentu dia ditetapkan di mana dia harus dapatkan izin gitu ya. Setiap pekerjanya itu harus punya izin sampai ketinggian berapa dia. Dan juga harus memberikan instruksi dan melakukan hal lain yang berkenan dengan kondisi pekerjaan. Karena di gedung tinggi itu di atas 10 lantai dia harus benar-benar yakin bahwa dia siap untuk di gedung tinggi gitu ya. Umpamanya di gedung tinggi gitu ya. Dalam kondisi lapar dia kena angin dia jatuh gitu ya kan. Kalau dia jatuh ya kena ininya dia mungkin bisa luka atau bisa juga fatal fatal ya. Dan ini harus mendapatkan izin. Jadi siapa pimpinan di lapangan itu harus benar-benar menjaga gitu ya karya apa petugas-petugas atau pekerja di proyek itu sendiri. Nah, prosedurnya gitu ya, pada ketinggian itu apa sih? Satu, meliputi teknik dan cara perlindungan jatuh. Jadi kalau umpamanya harus punya dia gitu ya. Kalau umpamanya dia apa cara lindung jatuhnya apa? Kalau dia jatuh, perlindungannya apa yang dia lakukan? Kedua, cara pengelolaan peralatan. Nah, cara pengelolaan peralatan harus dilatih dengan baik. Bagaimana dia mengolah data seperti kemarin punya apa nama itu harus dicek ya. Terus teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan. Bagaimana tekniknya? Bagaimana supaya dia bisa dapat melakukan pengawasan pekerjaan dengan baik. Juga pengamanan tempat kerja. Nah, pengamanan kerja juga diperhatikan di bawahnya gitu ya. Apakah dia sudah cukup baik atau tidak? Kalau belum, dia harus diperhatikan semua, gitu ya. Dan juga kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, kalau umpamanya saudaranya atau temannya yang lagi dalam kerja harus jelas bagaimana dia harus penanganannya harus cepat gitu ya. Jangan sampai umpamanya sudah luka, penanganannya tidak ada K3 di tempat, tidak ada umpamanya telepon gitu ya untuk menghubungi siapapun gitu ya. Nah ini yang sangat berbahaya sekali gitu ya. Jadi dalam hal ini juga harus diperhatikan untuk K3-nya hal-hal ini harus diperhatikan. Nah, pembagian kategori ada diliputi ada yang bilang wilayah bahaya, wilayah waspada, dan wilayah aman. Nah, ini harus diperhatikan ya. Mana wilayah aman, mana wilayah waspada, di mana wilayah yang bahaya, mengakibatkan bahaya yang cukup tinggi gitu ya. Harus dibikin perwilayah di dalam suatu area itu sendiri. Katakanlah areanya aman, berarti kalau area aman berarti kita bisa melakukan apa gitu ya. Tapi kalau waspada itu jangan harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau bahaya sama sekali, nah itu harus benar-benar dia lingkarannya itu daerahnya daerah merah gitu ya umpamanya. Nah, juga disebutkan di situ bahwa setiap pengusaha dan pengurus wajib memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Nah, benda jatuh harus diperhatikan, tidak terjadi gitu ya. Membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja maksimum 5 kilogram di luar APD. Jadi jangan terlalu besar-besar juga dia bawa barang ya. Berat barang lebih dari 5 kilogram harus dinaikkan turunkan dengan menggunakan sistem katrol. Nah, itu. Jadi kalau barang yang dibawa itu kan orang Indonesia kan saksi-saksi gitu ya. Bawa punggung itu sekitar 20 kilometer siap dengan naik tangga gitu. Tiba-tiba lemas dia jatuh gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi harus diperhatikan tidak boleh lebih dari 5 kilo gitu ya. Kalau dia 5 kilo itu kan keseimbangan berkurang. Nah, dia kalau dia berkurang, dia harus melakukan apa? Dia harus pakai sistem katrol gitu ya, untuk bisa menaikkan dan turunkan gitu. Wajib membuat rencana dan melakukan pelatihan. Nah, ini penting ya, untuk siap tanggap darurat. Kalau umpamanya dalam pekerjaan di proyek itu ada terjadi temannya, itu harus ada tanggap daruratnya bagaimana? Kesiapannya apa? Apakah ada nggak P3 yang ada di situ? Apakah tidak ada? Apakah kalau tidak ada harus dibikin gitu ya. Nah, ini harus disiapkan. Ada nggak telepon yang ada di situ? Kalau tidak ada telepon, dia harus diadakan. Juga memastikan bahwa langkah pengendalian telah dilakukan, gitu ya, yaitu untuk mencegah pekerja jatuh atau mengurangi dampak jatuh dari ketinggian, baik dilakukan pada lantai kerja tetap, lantai kerja sementara, perancah atau scaffolding. Nah, juga bekerja di ketinggian di alam pada saat pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, bekerja pada akses tali maupun pada posisi bidang kerja miring. Nah, ini perlu diperhatikan ya, kalau orang-orang kerja dengan posisi miring, dengan menggunakan tali, dengan talinya harus tali apa gitu ya. Jangan nanti talinya sering digesek-gesek dengan batuan itu, dengan berat badannya nggak kuat, akhirnya putus talinya gitu ya.
Nah, pengusaha juga atau pengurus wajib menyediakan tenaga kerja yang kompeten, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi berwenang di bidang ketiga dalam pekerjaan. Jadi orang-orang ini sudah harus ya. Jadi semua pekerja itu rata-rata sudah memiliki sertifikat K3 dengan ketinggian dibuktikan dengan lisensi K3 yang ditemukan oleh Dirjen. Di sini nanti saya coba lihatkan gitu ya, apa namanya video yang tentang di mana menyebutkan di situ bahwa apa namanya bahwa tenaga kerja di sini cukup sangat-sangat ini ya, sangat sangat care gitu ya. Ini ada beberapa video saya coba ambilkan nanti perhatikan ya. Bentar ya, saya ada cari ada beberapa video yang menyebutkan tentang apa namanya itu contoh-contoh kalau kita di dalam suatu eh, dalam kecelakaan kerja ya. Nah, ini ada contoh ya, kita perhatikan ya. Nah, kita lihat ya kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian. Jadi dia orang-orang ini dia nggak punya ini ya. Dia bawa semen gitu ya. Dia bawa begini gitu ya. Kondisinya maju. Gitu ya. Jadi terlalu Nah, itu ya. Proyek jadi masuk ke dalam ini satu orang sudah ada yang nggak dapat tuh. Nah, itu jadi apa namanya? Itu ya kecelakaan kerja di dalam suatu proyek itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi cukup banyak ya kerja apa namanya itu eh, di dalam apa yang harus dilakukan gitu ya ketika apa namanya apa yang harus dilakukan ini. Jadi saya coba lihatkan gitu ya di proyek ini ya. Nah ini ya, ini sering terjadi ya. Orang terlalu menggampangkan seperti demikian ya. Dia orang ketika loading barang-barang gitu ya, dia lakukan begini aja gitu. Nah, ketika tali ya, dengan menggunakan tali, dia tidak kuat talinya gitu ya. Dia memang ikat-ikat aja gitu ya. Ikat-ikat.
Nah, dia lepas ya. Jadi, tar ya, pada saat dia gini, nah itu. Nah, gitu, kena tali ya. Jadi, kena dia kan. Nah, itu hati-hati. Jadi, dalam kerja itu lepas itu ya. Jadi, harus benar-benar talinya, linknya tidak bagus, ya bisa jadi mengakibatkan ini kecelakaan kerja gitu ya. Itu adalah contoh. Saya ada contoh lagi bahwa kecelakaan kerja cukup banyak sekali ya yang kita terjadi di apa namanya di proyek ya. Nah ini kalau umpamanya kita lihat di sini ada simulasi ya, simulasi eh ini simulasi kalau umpamanya kerja di gedung tinggi gitu ya. Nah dia apa kekurangannya di sini kan? Dia tidak ada kesiapannya gitu ya. Nah, nah itu ya kalau dia tidak siap ya dia pasti kena gitu ya. Juga umpamanya di gedung tinggi gitu ya. Nah, wah ini udah kayak ini aja umpamanya. Nah, mau ambil keren gitu ya. Nah, dengan cara gitu, nah gitu. Jadi dia harus benar-benar di apalagi di apa namanya eh, di posisi gedung tinggi ya. Gedung tinggi apa sangat banyak sekali kecelakaan kerja gitu ya. Karena kecelakaan kerja itu cukup banyak gitu ya. Nah, ini lagi ya, ini viral nih 3 tahun lalu ya. Di gondola gitu ya, gondola jatuh. Ini gak usah lah ini ya. Cari apa contoh. Nah, ini ya, proses menaikkan apa ya, oke gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan ya? Ini namanya saya coba lihat yang sini ya, tanggap darurat dari yang dilakukan ya, sama yang bagus dilakukan sama apa proyek di simulasinya. Ini bisa kelihatan di sini ya, apa yang harus dilakukan kalau umpamanya yang kita pelajari hari ini gitu ya, untuk gedung tinggi. Nah, ini saya ambil videonya. Nah, terjatuh ya. Bentar, bentar ya.
Ya, dua tanggal darurat. Dan itu lainnya dia tidak punya ini ya, pengikat aja dia tidak punya gitu ya contohnya. Kan contoh dia langsung kelakuan ini jatuh kan, karena dia tidak punya apa, tidak punya safety beltnya. Ini harus dilakukan tangkap darurat ini simulasi ya. Padi monitor. Ya, masuk. Ada kecelakaan pekerja jatuh. Pekerja apa? Pekerja perancak PT Saloyo marah dan harus dibawa ke rumah sakit segera. Oh ya, saya kontak rumah sakit. Kamu evakuasi dulu itu perapiannya. Halo, rumah sakit. Ya, Pak, minta bantuannya Pak. Ini ada kecelakaan di proyek saya di proyek Steren Keren Lot 1 Bekasi. Minta dikirim ambulannya Pak, secepatnya Pak, untuk bawa korban ke rumah sakit. Oke, kita tunggu. Pos 1. Masuk Pak, masuk dengan kantor. Itu Pak, ada ambulan yang mau meluncur masuk ke pos 1. Segera siap-siap di pintu dibuka. Setelah dibuka ditutup lagi Pak, supaya aman Pak, tidak terlihat dari luar. Oke, siap. Jadi itu tadi ya salah satu contoh untuk tangkap darurat di gedung tinggi. Jadi harus disiapkan semuanya gitu ya. Tadi mulai dari awal kalau jatuh bagaimana kesiapan tangkap daruratnya gitu ya. Kalau umpamanya dia terlambat ada sedikit tadi itu kan sangat riskan gitu ya. Kira-kira itu ya hari ini si asinkronus kita. Jadi nanti tugasnya tolong dimasukkan di drop ya. Yang kemarin tugasnya lagi yaitu adalah bagaimana kita setiap ini ya setiap sektor masing-masing sudah mulai mempersiapkan di drop tugasnya itu ya.
Saya kira selamat siang semuanya, selamat sore. Terima kasih.